Recording in progress. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai tafsir ayat ke-99. Wa tarakna ba'dahum yawma idzin yamuju fi ba'din wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Ya, ini ayat ini ada berbeda pendapat. Ada yang ulama yang mengatakan bahwa ini masih berkaitan tentang Ya'juj dan Ma'juj, ya, berkaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Tapi ada yang ulama yang mengatakan ini sudah masuk tentang kisah yang kejadian di hari akhirat nanti. Wa tarakna, ya, dan kami biarkan dan kami tinggalkan, gitu ya. Jadi kalau dalam Al-Qur'an, dalam hadis itu ada hadis yang matruk, hadis yang ditinggalkan gitu. Hadis yang tidak diterima ya karena dia tidak sahih. Kalau di sini wa tarakna berarti Allah itu meninggalkan ba'dahum yauma idzin yamuju fi ba'd. Kami biarkan mereka di hari itu bercampur aduk antara satu dengan yang lain. Wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Kemudian ditiupkan lagi sangkakala, lalu kami kumpulkan mereka itu semuanya, gitu ya. Jadi nanti kita bahas mengenai tafsiran hadis ini. Wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina 'arda. Ya, wa aradna itu kami tampakkan, ya, jadi dibuka gitu ya. Wa aradna jahannam, ya, ini makanya ada ulama yang berpendapat bahwa ayat ini masih nyambung dengan kisah tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ada yang kisah tentang nanti di hari akhirat nanti, ya, ketika manusia itu dibangkitkan kembali lalu mereka berada dalam keadaan campur aduk begitu. Lalu bagi orang-orang kafir, wa'aradna jahannama yauma idzil lil kafirina 'arda. Dan kami nampakkan jahanam, ya, aradna, kami nampakkan jahanam yauma idzin, pada hari itu, lil kafirina, kepada orang-orang kafir, 'arda, dengan, nah ini kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan jelas, tetapi kalau dalam bahasa Arab ini aradna itu akar katanya sama dengan ardo gitu ya. Jadi penampakan yang ya nampak gitu, yang tidak ada halangan sama sekali gitu. Di sini seolah-olah Allah mengulang kata dua kali, menunjukkan bahwa di sini jahanam itu ditampakkan dengan jelas sekali kepada orang-orang yang tidak beriman, begitu, orang-orang kafir. Nah, di sini berarti ini adalah siksaan, tambahan siksaan kepada orang-orang kafir di akhirat kelak sebelum mereka benar-benar dimasukkan ke dalam neraka jahanam gitu. Jadi sebelum masuk mereka sudah mendapatkan bayangan apa yang akan didapatkan nantinya. Jadi double siksaannya begitu. Ya, ini nanti dari akhirat kelak. Jadi tafsiran para ulama terkait ayat ini ya dalam disebutkan oleh Al-Alusi ketika menjelang kiamat, ya, ini ada beberapa tafsiran tentang ayat ke-99 tadi. Ketika menjelang kiamat, para manusia ketakutan sehingga mereka bertumpuk-tumpuk, ya. Mungkin dikarenakan mereka bertabrakan ketika berlari disebabkan dahsyatnya hari kiamat. Mereka bercampur baur seperti ombak yang saling menghantam di lautan, gitu ya. Jadi ini nanti keadaan di akhirat. Jadi manusia itu saling bercampur aduk begitu. Kemudian ada pendapat kedua bahwa mereka saling bercampur aduk, saling bertumbukan, lari tidak karuan gitu ya, karena melihat Ya'juj dan Ma'juj yang muncul. Jadi pendapat pertama ini memang hanya berkaitan dengan manusia, tidak ada kaitan dengan Ya'juj dan Ma'juj. Ini saya cenderung terus terang yang pendapat pertama ya, karena nyambung dengan ayat berikutnya gitu. Ya, nyambung dengan ayat berikutnya. Tetapi ini biar dipaparkan di sini, ini ada dalam keterangan Ustadz Firanda juga ya, bahwa ada pendapat lain. Pendapat kedua adalah bahwa manusia bertakutan dan saling bertumpuk-tumpuk ketika melihat Ya'juj dan Ma'juj muncul. Karena Ya'juj dan Ma'juj akan muncul di suatu daerah dan mereka bergerak dengan cepat ke seantero dunia dan menimbulkan rasa takut kepada setiap orang yang melihatnya. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang Ya'juj dan Ma'juj. Ini ada di surat Al-Anbiya ayat 27 ya, cuman saya lupa. Ya, ini ada di slide pekan lalu. Ya, bahwa Ya'juj dan Ma'juj itu nanti akan turun lalu mereka datang secara bergelombang begitu.
Yang ketiga, jumlah Ya'juj dan Ma'juj sangatlah banyak sehingga setiap orang yang melihat mereka ketakutan dan menyebabkan mereka lari bertabrakan dan akhirnya bertumpuk-tumpuk gitu ya. Yang dimaksud bertumpuk-tumpuk ya adalah Ya'juj dan Ma'juj karena mereka saking banyaknya mereka datang seperti gelombang yang bertumpukan ketika keluar. Ya, jadi ini menunjukkan sangat banyaknya jumlah mereka, oleh karenanya kita tidak mengetahui jumlah mereka. Ya, ini nanti slide-nya akan saya perbaiki. Ini sebenarnya ada di website beliau juga ya, tetapi supaya tidak terlalu banyak ini saya potong saja. Intinya adalah ayat ke-99 tadi ini ada beberapa pendapat. Ada yang berpendapat bahwa ini adalah manusia. Ini saya cenderung ini karena ini nanti nyambung dengan ayat berikutnya. Waradna jahannam yauma idzil lil kafirina arudha. Dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan jelas. Gitu ya. Wa'arodna itu kami nampakkan, ardo itu diulang, padahal akar katanya sama. Nah, penggunaan double seperti itu menunjukkan bahwa ini merupakan suatu penekanan dari Allah. Apa yang akan terjadi di hari akhirat nanti. Ya, bahwa mereka akan ditampakkan jahanam, ditampakkan dengan setampak-tampaknya. Kira-kira seperti itu. Ya, dengan sejelas-jelasnya. Ya. Kemudian di ayat berikutnya, makanya ini saya bilang kemarin ini tadi barusan ini lebih nyambung kalau kita menggunakan ayat tersebut ya, ayat tersebut untuk menjelaskan keadaan manusia di hari akhirat kelak. Oke. Kemudian di ayat 101 alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Alladzina ini isim mausul ya, yakni kanat a'yunuhum fi ghita'in. Orang-orang ya yang a'yun itu mata mereka itu fi ghita'in dalam keadaan tertutup. Ini kalau dalam kamus Al-Ma'ani ya, ghita'in itu maksudnya dia terbungkus atau di amplop kalau bahasa modernnya ada amplop yang menutupi mata mereka gitu. Ya, jadi siapa ini orang-orang yang tertutup? Ini adalah orang-orang yang kafir tadi yang akan ditampakkan jahanam di mata mereka. Ya. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri, dari mengingatku. Jadi mata mereka tidak bisa melihat kebesaran Allah. Ya, an dzikri. Dzikri itu sebenarnya mengingatku ya, mengingatku. Jadi orang ini tertutup dari peringatan terhadap Allah. Ya, atau peringatan dari Allah. Ya, jadi orang-orang ini menutup matanya gitu. Menutup matanya maksudnya adalah mereka tidak peduli. Mereka tidak memperdulikan tanda-tanda kebesaran Allah. Dzikri adalah peringatan dari Allah. Dzikr, ya. Peringatan dari Allah atau tanda-tanda dari Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka la yastati'u, tidak sanggup sam'an, mendengar. Bukan tidak mau, tapi mereka menutup juga seperti halnya mereka menutup matanya, mereka tidak mau mendengarkan apa yang merupakan tanda-tanda dari Allah. Gitu ya. Siapa? Tadi orang kafir tadi di ayat ke-100 tadi ya, wa'aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arudha, dan kami nampakkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang yang kafir dengan jelas. Nah, orang-orang ini bagaimana ciri-cirinya? Ya, ketika di dunia mereka menutupi matanya dari memperhatikan tanda-tanda kebesaran Allah, dan mereka juga tidak sanggup mendengar. Gitu ya, mereka tidak sanggup mendengar. Ya, ini juga ada di dalam surat Jin ya. Contoh bagaimana mereka itu memang menutupi surat Jin, maaf, surat Nuh. Bagaimana mereka menutupi peringatan dari Rasulullah, yakni konteks di sini adalah Nabi Nuh gitu ya. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfir lahum ja'alu asabi'ahum fi adanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Ya, jadi di ayat 7 ini ketika Nabi Nuh sedang berdakwah kepada mereka untuk supaya mereka istighfar, bertaubat kepada Allah, mereka kemudian menutupi telinga mereka, gitu ya. Lalu apa ya? Menutupi kepala mereka itu dengan baju mereka, gitu. Jadi mereka memang benar-benar menutupi dari mereka dari peringatan Allah melalui Rasulnya, gitu. Kemudian ayat berikutnya,
Afahasiballadzina kafaru, ya, apakah mereka menyangka, a itu istifham ya, pertanyaan, afahasiba, apakah kemudian mereka berpikir gitu ya, alladzina kafaru, orang-orang kafir itu, ayattakhidhu ibadi, dapat mengambil hamba-hambaku, ibadi, hamba-hambaku, min duni, selain aku, auliya'a, menjadi penolong. Penolong di mana? Penolong di hari akhirat kelak. Nah, ini nanti penjelasannya kita jelaskan nanti ya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Inna, sesungguhnya gitu ya. Ini penekanan taukid ya, penekanan dari Allah. Inna a'tadna, kami telah menyediakan, kami telah menyiapkan. A'tadna. Jadi kalau misalkan i'dad itu persiapan gitu ya. Kan misalkan i'dad muhafizat, persiapan untuk menjadi seorang hafizah, seperti itu. A'tadna, kami siapkan jahannam ya, neraka jahannam lil kafirin, kepada orang-orang kafir, nuzula, sebagai hidangan atau tempat tinggal. Ini ada berbeda pendapat, tetapi keduanya masuk akal. Jadi nuzula itu berasal dari kata nazala yanzulu. Ya, nazala yanzulu. Jadi artinya turun gitu ya. Maksudnya kenapa dikatakan turun? Karena orang kalau masuk ke dalam neraka jahanam, semakin bawah itu semakin buruk keadaannya. Mereka turun, mereka diterjunkan langsung ke dalam neraka jahanam. Maka orang-orang yang masuk ke neraka jahanam itu dikatakan nuzula, mereka turun gitu. Dan neraka itu semakin dasar itu semakin parah. Beda dengan surga ya. Surga itu semakin tinggi, itu di tengah-tengahnya nanti ada menjadi surga Firdaus yang paling tinggi gitu ya. Ada lagi yang perkataan nuzula ini diartikan sebagai hidangan ya, atau makanan untuk disantap gitu ya. Ini merupakan suatu sindiran sebenarnya dari Allah. Tetapi ini kedua tafsiran ini bukan tafsiran yang saling bertentangan. Kalau bahasanya dalam bahasa tafsir itu artinya ikhtilaf tanawwu, ikhtilaf yang tidak saling bertentangan gitu ya, saling mendukung satu sama lain. Memang jahanam itu nanti dihidangkan ke mereka dan mereka juga tinggal di situ gitu. Jadi tidak ada perbedaan pendapat sebenarnya ya, karena keduanya saling menguatkan. Ya, jadi kalau ibadi, nah ini ayat ke 101. Apa yang dimaksud dengan ibadi? Alladzina kanat afahasiballadzina kafaru, ayat 102 ya. Afahasiballadzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni aulia. Maka apakah orang-orang kafir menyangka bahwa mereka dapat mengambil hamba-hambaku menjadi penolong selain aku gitu ya. Jadi ada orang-orang kafir yang menjadikan hamba, di sini maksudnya hamba, ada yang mengartikan sebagai pendapat pertama penyandaran ya, dalam kata ibadi, hamba-hambaku adalah bentuk pemuliaan, tasyrif. Ya. Kenapa? Karena zaman dulu itu ada orang-orang, bukan orang-orang ya, ada para nabi yang dijadikan sesembahan gitu ya. Dijadikan sesembahan selain daripada Allah. Ya, ada agama yang seperti itu kan, yang menjadikan para nabi Allah sebagai sesembahan begitu. Ya, sehingga di sini Allah menggunakan kata ibadi, sebenarnya pemuliaan kepada makhluk yang disembah tersebut, karena mereka hakikatnya adalah mulia, cuma pengikutnya salah paham begitu. Ya, sebagaimana Allah berfirman, jadi hamba-hamba di sini mencakup para malaikat, para nabi dan orang-orang soleh yang disembah, yang diangkat posisinya melebihi posisi yang seharusnya. Ya, Allah berfirman, Subhanalladzi, maha suci Allah, asra bi'abdi lailan, bi'abdihi lailan, yang memperjalankan pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ilal masjidil aqsa, ke masjid aqsa, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkahi sekitarnya, linuriyahu min ayatina, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Innahu huwas sami'ul basir. Sesungguhnya dia maha mendengar dan maha melihat. Ya, ini kalau basirnya sebenarnya maha melihat. Ya, jadi Allah mensifati Nabi Muhammad SAW sebagai hambanya. Jadi merupakan pemuliaan. Jadi kenapa pada ayat 102 tadi Allah menggunakan kata afahasiballadzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni auliya.
Kenapa Allah menggunakan kata mengambil hamba-hambaku? Karena merupakan pemuliaan terhadap orang-orang yang disembah. Memang ada beberapa yang disembah itu merupakan malaikat atau Nabi Muhammad atau nabi, para nabi Anbiya, Nabi Isa gitu ya, yang posisinya ditinggikan melebihi posisi seharusnya. Ya, sehingga Allah memuliakan mereka. Cuman pengikutnya yang salah gitu ya, pengikutnya yang salah. Oke. Kemudian ada pendapat Syekh Utsaimin di sini ya. Di sini maksud yang idhofah ini adalah umum, hamba-hambaku. Kenapa? Karena semua selain daripada Allah adalah hambanya, adalah ciptaannya. Termasuk apa? Setan, hewan, jin, pohon, berhala dan sebagainya, gitu ya. Jadi di sini tidak dikhususkan kepada para nabi, tetapi semua makhluk yang disembah selain daripada Allah. Ya, seperti yang ada dalam firman Allah Subhanahu wa taala, in kullu man fis samawati wal ardi illa atiyar rahmani abada. In kullu man fis samawati wal ardi illa atir rahmani abada. Saya perbaiki ya, tadi ada yang salah dengan qiraatnya. Tidak ada in kullu, tidak ada man fis samawati, tidak ada satu orang pun di langit wal ardi dan di bumi illa atir rahmani abada, kecuali akan datang kepada Tuhan yang Maha Pemurah sebagai hamba, abada. Ya. Jadi semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah hamba Allah, begitu. Intinya adalah orang-orang kafir ini mereka melakukan kesyirikan dengan menjadikan hamba Allah sebagai aulia, sebagai penolong. Maksudnya adalah sebagai zat yang disembah selain Allah, begitu ya. Menjadikan mereka sebagai perantara. Ya. Bagaimana dengan para nabi? Apakah tidak boleh kita menjadikan nabi sebagai perantara? Kalau yang sahih, yang rajih, maka kalau mereka sudah meninggal, Nabi Muhammad sudah meninggal, ya, maka kita meminta langsung kepada Allah atau meminta wasilah kepada orang-orang soleh yang masih hidup untuk minta didoakan, gitu ya, untuk minta didoakan. Karena para sahabat radhiyallahu ajma'in, mereka ketika masa kekeringan di zaman Umar, mereka di tengah-tengah mereka ada jenazah Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka meminta kepada paman Nabi yakni Abbas bin Abdul Muthalib untuk memimpin sholat istisqa, ya, untuk meminta hujan. Ya, kenapa? Karena Nabi Muhammad sudah meninggal, begitu, sudah wafat. Ya, tentu posisi Nabi itu lebih tinggi daripada posisi Abbas. Cuma karena nabinya sudah wafat, maka mereka kemudian meminta kepada Abbas bin Abdul Muthalib untuk memimpin sholat istisqa, untuk meminta hujan, gitu. Ya, jadi kita bisa meminta wasilah doa kepada orang-orang soleh, kita minta langsung, gitu ya, kita minta langsung supaya beliau mendoakan kita, gitu. Boleh, kalau masih hidup boleh ya, kalau masih hidup boleh. Tetapi kalau sudah wafat, maka yang lebih rajih itu tidak bisa lagi seperti itu, ya. Tetapi ya, ini saya tidak mau menyembunyikan ilmu bahwa memang ada yang mengatakan masih boleh, cuma secara akal sehat juga nggak bisa, gitu kan ya, karena sudah meninggal, gitu. Kalau sudah meninggal, maka kita mintalah kepada orang yang masih hidup yang solih, ya, dan mereka kita lihat memang secara zahirnya mampu melakukan itu, kan, gitu ya, seperti itu. Jadi orang-orang musyrik menganggap bahwa orang-orang soleh dapat membantu mereka di sisi Allah, sebagaimana yang Allah katakan, ala lillahi dinul khalis, ingatlah hanya kepunyaan Allah lah agama yang bersih dari syirik. Khalis itu adalah akar kata yang sama dengan ikhlas. Ikhlas itu artinya kita melakukan peribadahan dengan mengharapkan balasan dari Allah semata. Ini penting ya, diingat. Jangan mengatakan orang yang hatinya berat, karena banyak orang yang salah paham. Ada orang yang mengatakan kalau dia hatinya berat untuk melakukan ibadah, ya, berat untuk melakukan ibadah, maka dikatakan dia tidak ikhlas. Enggak seperti itu. Konsep dalam Islam adalah orang yang ikhlas, orang mukhlis, orang yang ikhlas itu mukhlis, gitu ya. Mereka meminta balasan akan amal mereka itu hanya kepada Allah. Itu yang benar ya, definisi ikhlas yang benar itu seperti itu. Ya, alalillahi dinul khalis, hanya kepada Allah lah agama yang
ikhlas yang bersih dari kesyirikan. Walladzina takhadu min duni awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Dan orang-orang yang mengambil pelindung kepada selain Allah berkata, gitu ya. Walladzina takhadu min dunihi awliya'a ma na'buduhum. Kami tidak menyembah illa liyuqarribuna, kecuali untuk mendekatkan diri kami ilallah, kepada Allah, zulfa, dengan sedekat-sedekatnya gitu. Jadi orang-orang yang melakukan kesyirikan, mereka punya alasan versi mereka ya, bahwa mereka menyembah orang-orang selain Allah, nabi-nabi selain Allah itu sebagai apa? Sebagai cara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Atau dengan kata lain, mereka menjadikan orang-orang solih, para anbiya, para nabi ini sebagai perantara, gitu ya. Jadi ibaratnya kalau versi kata orang sekarang ya, dan saya pernah melihat sendiri jawaban mereka, bahwa mereka mengatakan tidak sopan kalau langsung meminta kepada Allah, maka harus meminta melalui wali A, wali B, wali C, wali D. Enggak seperti itu konsep kita dalam Islam, gitu ya. Orang-orang yang seperti ini, konsep seperti ini yang lebih kuat itu masih ada ulama yang menghukumi ini sebagai syirik gitu loh. Jadi kita bersihkan cara ibadah kita. Ya, kalau meminta, mintalah langsung kepada Allah. Atau kalau memang mau meminta perantara orang lain, mintalah perantara orang lain kita lihat masih bisa mendoakan kita secara zahir gitu. Seperti itu. Ya, jangan melalui ya kuburan orang-orang soleh. Walaupun kita berharap mereka juga diterima amalnya di sisi Allah, tetapi kita tidak bisa meningkatkan derajat mereka di atas posisi seharusnya, seperti itu. Innallaha, sesungguhnya Allah, yahkumu bainahum fima hum fihi yakhtalifun. Sesungguhnya Allah akan memutuskan di antara mereka ya fima hum fihi yakhtalifun, tentang apa yang mereka berselisih padanya. Ya. Jadi Allah akan menjadikan menjadi hakim ya terhadap tindakan mereka nanti, seperti itu. Innallaha la yahdi man huwa kadzibun kafar. Nah, ini penting ya. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak memberikan petunjuk. Ya, di sini langsung tidak menunjuk, tapi misalnya la yahdi itu tidak memberikan hidayah, tidak memberikan petunjuk. Man huwa kadzibun kafar. Orang-orang yang pendusta, kadzib, pendusta, kafar, dan ingkar, ya, dan mengingkari. Begitu ya. Jadi orang-orang yang mengalasan ini itu tidak diterima oleh Allah sebenarnya, dan mereka dianggap sebagai orang-orang pendusta dan orang-orang yang kafar, yang menolak ya, yang menolak yang menolak dakwah dari Rasulullah SAW untuk membersihkan ibadah dari syirik, seperti itu. Ya, penting ya. Ini dasar agama ini adalah tauhid gitu ya. Kita melakukan peribadahan hanya kepada Allah semata. Gitu ya. Ini mungkin kalau misalkan yang hadir di sini mungkin agak lumayan enteng ya, lumayan mudah memahami ini. Tapi kalau kita masuk ke masyarakat yang lebih umum, ini terkadang bahkan yang simple, yang dasar seperti ini pun sulit untuk diyakinkan begitu. Ya, jadi harus sabar gitu ya, harus sabar. Ya. Ini tadi nuzula ya, yang di ayat tadi ini, di ayat tentang ayat ke-102 ya. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka jahanam tempat tinggal atau hidangan. Nah, di sini ada perbedaan pendapat tentang kata nuzula. Ada yang maksudnya adalah hidangan awal, artinya disiapkan bagi orang-orang kafir sebuah hidangan neraka jahanam. Gitu ya. Ini adalah hidangan awal. Ya, kemudian ada hidangan-hidangan atau jamuan berikutnya. Jadi ini sebenarnya untuk kata yang bermaksud mengejek. Jadi walaupun asal katanya dari kata nazala, yanzilu, nuzulan ini juga memang bisa dipakai untuk jamuan makan, gitu ya. Untuk jamuan makan tuh bisa juga dipakai untuk masyarakat Arab, gitu ya. Kalau mereka mengundang, mereka ya menggunakan kata nuzulan juga begitu. Ya. Karena ini kan memang biasanya orang
biasanya gini ya Bu, kalau misalkan kita makan di jauh, maka kita duduk, lalu ada orang yang meletakkan piringan begitu. Maka digunakan kata nuzulan, seperti itu. Tetapi di sini digunakan Allah untuk mengejek mereka. Ini loh hidangan buat kalian, nih neraka, silakan disantap. Kira-kira seperti itu. Ada yang berpendapat bahwa nuzulan, dan ini juga valid, adalah sebagai tempat untuk tinggal. Ya, tidak ada bertentangan, dan ini kita sebut sebagai ikhtilaf tanawu. Ikhtilaf yang tidak, bahkan ini sebenarnya saling membantu gitu ya. Ini bukan ikhtilaf yang saling berbeda, tidak gitu ya. Maka kalau kita gabungkan dari pendapat ahli tafsir ini, Allah menjadikan jahanam sebagai tempat tinggal untuk mereka dan juga memberikan siksaan pembuka yang setelahnya akan ada siksaan-siksaan lainnya yang lebih mengerikan. Untuk siapa? Untuk orang-orang yang melakukan kesyirikan, yang tidak ikhlas dalam beribadah. Ya, yang tidak mengikhlaskan ibadahnya, yang tidak mentauhidkan ibadahnya kepada Allah gitu ya. Maka Allah berfirman, "Fadzuqu falan nazidakum illa adzaba." Karena itu rasakanlah, fadzuqu ya, rasakanlah, falan sekali-kali, nazidakum illa adzaba. Kami tidak akan menambahkan apa-apa lagi selain daripada azab. Jadi orang di neraka itu azabnya mereka itu bertumpuk-tumpuk dan bertumpuk-tumpuk dan bertumpuk-tumpuk gitu. Bergantian. Ya, selesai dari azab A, pindah ke azab B, pindah ke azab C, dan seterusnya. Itulah hukuman dari Allah kepada orang-orang yang berlaku syirik. Gitu. Ya, ini adalah hukuman di akhirat gitu. Makanya kita kalau melihat orang-orang yang non-muslim itu banyak sekali, ya Masya Allah, banyak orang-orang non-muslim itu yang baik gitu ya. Saya kadang-kadang agak miris juga, ada orang muslim yang agak kurang ajar gitu, dan ada juga non-muslim yang baik gitu. Saya kadang kasihan gitu ya, dan seharusnya kita semua kasihan gitu ya, karena mereka, kalau mereka muslim, maka itu adalah menjadi amal yang luar biasa yang membantu mereka nanti di akhir akhirat kelak, seperti itu ya. Makanya kita semua di sini mencoba untuk bisa menjadi dai gitu ya, dengan cara yang halus gitu, mengajak ya orang-orang yang muslim dan non muslim gitu ya kepada jalan yang hak, jalan yang Islam yang benar, seperti itu ya. Islam yang benar seperti ini gitu ya, Islam yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, seperti itu ya. Tentu dengan cara yang baik, dengan adab yang baik, kedepankan adab terlebih dahulu ya. Makanya Al-Quran ini banyak mengandung pembicaraan tentang adab ya, tentang, dan banyak sekali kita bisa melakukan tadabbur terhadap isi Al-Quran, karena isi Al-Quran itu sebenarnya banyak kisah-kisah orang terdahulu yang ya karena manusia itu sifatnya begitu-begitu saja, sehingga apa ya, bisa menjadi pelajaran bagi kita untuk kedepannya ya, kalau kita melakukan tadabbur dengan benar terhadap Al-Quran, seperti itu. Kemudian kita lanjut dulu ya, ayat 103 dan 104. Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Qul, katakanlah, siapa? Nabi Muhammad disuruh mengatakan, hal, apakah, nunabbi'ukum, kami akan beritahukan kepada kalian ya, nunabbi'ukum ya, anba'a yunabbi'u gitu ya, nabba'a yunabbi'u gitu ya. Kami akan beritahukan, kami akan beritakan kepada kalian bil akhsarina a'mala, tentang orang-orang yang amalnya merugi gitu ya. Jadi tentang orang-orang yang rugi, orang-orang yang melakukan hal yang sia-sia, seperti itu. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Ya, alladzina, yaitu atau yang, dhalla sa'yuhum, orang-orang yang sesat perbuatannya. Dhalla ya, dhalla juga bisa digunakan untuk sesat, bisa digunakan untuk sia-sia. Jadi mereka tersesat. Ya, perbuatannya tidak menghasilkan pahala, amalannya tidak menghasilkan pahala. Ya. Jadi orang-orang yang merugi adalah orang-orang yang perbuatannya tidak menghasilkan apa-apa untuk dia, yang sia-sia. Perbuatan amalan dia itu tidak menghasilkan kebaikan untuk dia gitu. Walaupun mereka menyangka baik gitu ya. Gitu kan ya. Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya, orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia, wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Wahum, dan mereka
yahsabuna mengira, menyangka annahum sesungguhnya mereka yuhsinuna sun'a telah berbuat yang sebaik-baiknya. Begitu. Mereka menyangka mereka sudah berbuat baik, padahal tidak ada nilainya di sisi Allah gitu. Tidak ada nilainya di sisi Allah. Ya, ini nanti dulu. Nah, ini orang dalam ayat yang lain ya, orang yang merugi itu ada di surat Al-Asr. Wal Asr, demi masa atau demi waktu asr, kadang-kadang diterjemahkan seperti itu karena waktu asr itu banyak orang yang berada dalam masa-masa kerugian. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia berada dalam kerugian. Manusia secara umum rugi. Ya, rugi. Ya. Rugi itu bukan berarti tidak ada penghasilan ya, tetapi penghasilan dia lebih kecil daripada pengeluaran kan gitu kalau rugi. Ya. Jadi mereka bisa jadi melakukan hal-hal yang bermanfaat, cuma tidak sebanyak hal-hal yang tidak bermanfaat gitu loh. Makanya manusia dikatakan merugi. Kecuali siapa? Illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang pertama beriman, wa amilus shalihat, dan dia beriman juga dia beramal solih. Ya, jadi beriman tuh dalam hati ya. Biasanya orang apa namanya? Iman secara umum itu apa namanya? Dibenarkan dalam hati, itu ya, takrir bil qulub gitu ya. Kemudian wa iqrar bil lisan, dibenarkan dengan lisan. Kemudian dilakukan dengan al jawarih, dengan perbuatan gitu ya. Cuma di sini dibedakan ya, kalau kita bedakan antara iman dengan amal solih, berarti iman di sini maksudnya adalah keyakinan dalam hati gitu. Jadi orang-orang secara umum manusia itu rugi, kecuali siapa? Orang yang beriman. Dalam hatinya dia beriman kepada Allah. Ya, ada rukun iman gitu kan ya. Itu semuanya dia beriman, maka dia syarat pertama untuk tidak merugi. Syarat kedua, itu tidak cukup. Dia harus beramal solih. Jadi iman itu bukan cuma sekedar dalam hati gitu loh. Harus ditampakkan dalam amal solih. Harus ditampakkan, karena banyak orang yang sekedar ya iman, saya yang penting hati saya beriman, yang penting yang berjilbab hati saya gitu ya. Nggak bisa gitu ya, harus ditampakkan. Iman itu harus ditampakkan seperti itu ya, dengan amal solih. Wa amilus solihat wa tawasau bil haq. Itu tidak cukup. Karena kalau kita hanya beriman dan beramal solih, maka itu hanya cukup untuk diri kita saja. Itu tidak cukup. Dalam Islam kita harus melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Mengajak orang lain untuk juga beriman dan beramal solih kan gitu. Wa tawasau bil haq. Dan kita tawasau. Tawasau itu seperti wasiat gitu kan ya. Akar katanya sama dengan wasiat memang. Ya, wa tawasau itu saling mewasiatkan kebenaran. Saling memberikan nasihat gitu ya, dalam untuk kebenaran gitu. Ya, watawasau itu arti katanya sama dengan wasiat gitu ya. Jadi saling mewasiati, saling memberikan nasihat ya untuk kebenaran. Lalu orang yang melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar itu akan selalu menemui cobaan gitu kan, itu mutlak pasti, terutama ketika kita melakukan nahi munkar. Amar ma'ruf terkadang ya sering juga orang menolak gitu ya, tetapi jarang kita menemukan keadaan di mana kalau kita ngajak orang sholat lalu dia akan marah-marah, tuh jarang gitu ya. Paling paling jauh ya nanti Pak gitu ya, nanti Pak, tanggung terus segala macam. Tetapi kalau kita melakukan nahi mungkar, nah ini kadang-kadang mereka akan bereaksi melawan gitu. Karena kalau kita melakukan nahi mungkar, maka kita mencegah orang lain yang dalam hati mereka sudah ada kecenderungan terhadap melakukan sesuatu gitu ya, maka itu berat. Sehingga Allah mengatakan selain saling menasehati dalam kebenaran, watawasau bis sabr ya, dan juga saling memberikan nasihat bis sabr, dalam sabar gitu ya. Jadi menasihatinya itu juga harus sabar gitu. Harus sabar dalam memberikan nasihat kepada manusia seperti itu ya. Allah mengatakan fariqun. Nah, ini masih konteks ayat tadi ya, bahwa ada orang-orang yang menyangka mereka berbuat baik gitu ya, padahal mereka tidak berbuat baik gitu. Fariqon ya, sebagian dari mereka hada, kami berikan petunjuk. Wa fariqon haqqa alaihimud dhalalah, dan sebagian lagi haqqan, benar-benar alaihim
kepada mereka dolalah, kesesatan. Mereka benar-benar sesat. Kenapa mereka sesat? Innahumut takhudus syayatin, sesungguhnya mereka mengambil setan-setan gitu ya, auliya'a sebagai pelindung min dunillahi selain Allah, wa yahsabuna annahum muhtadun, dan mereka mengira bahwa mereka mendapatkan petunjuk. Jadi orang-orang yang menyangka mereka dalam keadaan yang benar, mereka menjadikan syaitan sebagai aulia, sebagai wali atau pelindung selain daripada Allah. Sehingga mereka menyangka mereka melakukan kebenaran padahal salah. Kenapa? Karena mereka menjadikan syaitan sebagai pelindung mereka selain Allah, begitu. Dan mereka menyangka mendapatkan petunjuk ya. Jadi selalu ada di sini talbis iblis gitu kan ya. Kalau bahasanya Ibnu Jauzi talbis iblis. Talbis iblis itu maksudnya adalah iblis melakukan sesuatu yang manusia menyangka itu baik, padahal itu tidak baik begitu. Ya, dan contoh korban pertama dari talbis iblis, walaupun kemudian akhirnya beliau bertobat, adalah Nabi Adam dan istrinya, gitu kan ya. Iblis melakukan talbis kepada mereka untuk menampakkan bahwa ada satu buah yang Allah larang Nabi Adam untuk memakan buah tersebut, ya. Tetapi iblis menampakkan bahwa buah tersebut itu sangat indah, gitu ya, bisa menjadi kholdi, menjadi keabadian untuk Nabi Adam dan istrinya, sehingga Nabi Adam pun beliau ya alaihissalam tergoda, beliau dan istrinya tergoda kan gitu. Ya itu ada kemudian analisis lain, karena memang itu adalah kelemahan manusia dari dulu ya Bu ya. Manusia itu lemahnya dari dulu itu pengennya umur panjang begitu. Ya kita tidak bisa menafikan seperti itu. Ya manusia dari dulu itu selalu menginginkan yang namanya umur panjang, sampai sekarang ada anti aging segala macam. Itu karena apa? Karena manusia memang dari dulu itu pengennya berumur panjang gitu. Apalagi Nabi Adam yang melihat iblis usianya tuh memang dipanjangkan seperti itu. Jadi ada apa ya? Ada rasa ingin seperti itu juga, seperti itu kira-kira ya, Masya Allah. Tetapi ya kemudian setelah beliau berdua ya diturunkan dan apa namanya diberikan hukuman, maka beliau berdua bertaubat sehingga matinya dan mereka berdua menjadi nabi kan gitu kan ya, seperti itu. Sehingga mereka berdua menang, walaupun dalam kisah secara langsung Adam dan iblis itu nampak seolah-olah Nabi Adam ini tergoda oleh iblis. Tetapi Adam dimaafkan oleh Allah, iblis tidak dimaafkan oleh Allah, seperti itu. Sehingga Adam yang menang, walaupun nampaknya iblis yang menang. Ya, cuman intinya di sini adalah syaitan itu bisa menimbulkan tipuan bagi manusia gitu kan ya, sehingga apa yang nampaknya baik, manusia bisa ditampakkan sesuatu yang baik padahal hakikatnya dia adalah buruk begitu. Ya. Jadi ulaikal ladzina kafaru, siapa mereka itu? Siapa mereka itu yang beranggapan bahwa mereka melakukan hal yang baik padahal di sisi Allah itu buruk. Ulaika alladzina kafaru. Masya Allah ini nyambung ya. Ayat Al-Quran itu luar biasa kalau kita pahami. Ulaika mereka alladzina kafaru. Mereka telah kufur. Mereka telah menolak bi ayati rabbihim, terhadap ayat-ayat Tuhan mereka. Di sini ayat-ayat di sini ada yang menafsirkan sebagai ayat-ayat syariat, ada ayat-ayat kauniyah. Tetapi yang lebih kuat adalah ayat-ayat syariah, karena orang kafir tidak mungkin mereka menolak ayat-ayat kauniyah, nggak mungkin. Mereka tidak mungkin menolak bahwasanya Allah menerbitkan matahari dari timur tenggelam di barat, nggak mungkin. Itu ayat-ayat kauniyah. Ya, yang mereka tolak adalah ayat-ayat yang dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW, para nabi, ya para nabi secara umum, gitu ya, ayat-ayat yang menjadi syariat. Ulaika alladzina kafaru bi ayati rabbihim waliqaihi fahabitat a'maluhum, dan kufur terhadap perjumpaan terhadap Robnya. Jadi orang-orang kafir selain kufur terhadap syariat yang Allah telah turunkan, mereka juga menolak perjumpaan. Mereka beranggapan bahwa tidak ada hari akhirat. Ini penting ya. Karena banyak sekali orang sekarang itu yang ketika ditanyakan apakah akhirat itu ada, jawabannya itu ragu-ragu gitu. Saya tidak tahu, belum pernah ke sana. Terus kalau ditanyakan, kalau dikatakan dalam Al-Quran, oh, emang kamu pernah ke akhirat? Emang kamu udah pernah mati merasakan sana? Nggak boleh seperti itu. Muslim tidak boleh seperti itu. Dalam Islam, ya iman kepada hari kiamat, iman kepada hari akhir itu adalah salah satu dari rukun iman. Kalau itu runtuh,
maka ya orang yang menolak hari akhirat itu orangnya itu jelas kafir gitu, jelas kafir. Ya, termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Maka orang muslim, para muslim, orang-orang Islam itu harus teguh dalam hatinya, yakin kita bahwa ada hari akhirat di mana kita waliqaihi, kita akan bertemu dengan Rabb gitu. Akan dihisap amalan kita. Itu penting itu. Ya, itu penting. Makanya itu kita harus mengontrol semua ucapan kita, tindakan kita dari sekarang karena kita tahu semua tindakan kita, ucapan kita itu nanti ada hisapnya di hari akhirat nanti tuh ada gitu. Ada hisap kita di hari akhirat nanti. Ya. Fahabitat a'maluhum. Nah, orang-orang yang kufur terhadap syariat dan kufur terhadap hari akhirat ini itu amalannya hilang. Fahabitat a'maluhum. Ya, dan hilang amalannya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Ya. Fala nuqimu, dan tidak kami tegakkan, tidak kami adakan kepada mereka yaumul qiyamah, di hari kiamat, waznan, timbangan. Jadi maksudnya adalah ada perbedaan pendapat bahwa ada yang berpendapat bahwa orang-orang kafir itu nanti amalan mereka itu tidak melewati yaumul mizan, tidak melewati hari penimbangan. Kalau orang muslim itu pasti ditimbang amalan mereka mana yang lebih baik, antara mana yang lebih berat, apakah amalan kebaikan atau amalan yang buruk gitu. Di ayat ini itu dikatakan seolah-olah orang-orang kafir ini mereka tidak ditimbang, langsung dijebloskan ke neraka jahanam gitu kan ya. Walaupun ini ada berbeda pendapat. Ada ulama yang berpendapat bahwa mereka tetap ditimbang, cuman kecil gitu, dianggap kecil. Kebaikan mereka dianggap kecil, ya. Amal mereka dianggap kecil. Ya, seolah-olah tidak ada nilainya gitu loh. Kalau misalkan kita punya nilai anak ujian 100 gitu kan ya, kemudian dia nilainya cuma 1, ya itu kan dianggap nggak ada nilainya, 0 gitu ya, nggak ada bedanya dengan 0. Seperti itu kira-kira. Ya, dari jazaa'uhum, itulah balasan kepada mereka, Jahannam. Balasan mereka itu Jahannam. Orang-orang yang kufur terhadap ayat Allah dan menolak hari akhir, bagi mereka adalah Jahannam. Ya, bagi mereka adalah Jahannam. Bima kafaru, atas sebab kekafiran mereka, wattakhadhu ayati wa rusuli huzwa. Dan disebabkan mereka menjadikan ayat-ayatku, wattakhadhu, mereka mengambil gitu ya, mereka menjadikan ayat-ayatku. Makanya di sini ulama lebih berpendapat bahwa ayat di sini adalah ayat syariat karena ada kalimat kelanjutannya warusuli. Jadi ayat-ayat yang dibawakan oleh para rasul, ayat-ayat Al-Qur'an, ayat-ayat syariat gitu ya. Huzwa, sebagai olok-olokan. Ya, sebagai olok-olokan. Ya. Jadi ini orang-orang kafir yang parah gitu kan ya. Ada orang-orang kafir yang baik ya. Tapi ada orang-orang kafir tuh yang menjadikan ayat-ayat Allah ya dan para rasul sebagai bahan olok-olokan. Mereka mengejek, ini orang kafir yang parah gitu ya. Orang kafir yang kurang ajar. Seperti itu ya. Bagi mereka itu nanti masuk ke dalam neraka jahanam. Seperti itu. Ya Allah berfirman juga. Nah ini di sini ulama sekali lagi berbeda pendapat apakah mereka ditimbang, orang-orang kafir apakah mereka mengalami penimbangan amal. Ada ulama yang berpendapat bahwa mereka tidak ditimbang. Ya, salah satunya adalah ayat ini juga. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Dan kami hadapi segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami jadikan amal itu bagaikan debu yang berterbangan. Ya, wa qadimna, dan kami jadikan ila ma amilu, kepada amal-amal mereka yang mereka kerjakan, min amalin, amilu min amalin, amal-amal dari amal-amal mereka gitu ya. Jadi intinya adalah amal-amal mereka, faja'alnahu, kami jadikan amal-amal mereka habaan manthura, debu-debu manthura yang berterbangan. Gitu ya. Jadi ini seolah-olah mengatakan ada orang-orang kafir yang baik, ya kan ada yang seperti itu ya. Ada orang-orang kafir yang bersodakoh gitu kan ya, memberikan sodakoh gitu, banyak. Ada orang-orang kafir yang dia menolong gitu ketika kita butuhkan, dan kita sering menemukan orang seperti ini gitu kan ya, orang non muslim yang membantu itu banyak, masya Allah. Tetapi sayangnya karena mereka tidak beriman, di hari akhirat nanti ini amal-amal mereka itu dianggap sepele gitu, jadikan amal debu aja, seperti itu
Ya, tentu ini adalah pertimbangan kalau di akhirat kelak. Di dunia tetap kita berlaku baik kepada muslim dan juga non-muslim. Gitu ya, selama mereka tidak memerangi kita seperti itu. Ya, tetap berlaku adil, berlaku yang baik. Ya, kalau bisa didakwahi. Kalau bisa dakwah dengan cara yang sopan kan tentu seperti itu ya. Ya. Karena orang-orang non-muslim yang tidak mengganggu, maka mereka punya hak juga untuk hidup gitu kan. Punya hak juga untuk hidup. Ya. Fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna, dan kami tidak tegakkan timbangan bagi amalan mereka pada hari kiamat. Ya, ini juga dari lain. Cuma saya lupa ini ada di Quran surat keberapa, nanti saya coba lihat lagi ya. Nanti kemudian akan saya upload di WA grup kita ya. Bagi di sini mungkin ada yang tidak masuk ke dalam WA grup, bisa nanti menjapri Ibu Umi ya. Di sini juga sebagai ketua gitu ya. Ibu Umi, kalau ini kita selesai hari ini, insya Allah nanti kita akan coba bertemu lagi setelah Ramadan, gitu kan ya, setelah Ramadan. Ya, sedikit lagi ya. Jadi ada khilaf, ada yang pendapat pertama mereka tidak ditimbang sama sekali, ada yang kedua mereka ditimbang tetapi tidak ada nilainya. Ya, kenapa ditimbang? Untuk menentukan derajat mereka di neraka nanti. Jadi Allah Maha Adil, neraka pun bertingkat-tingkat gitu ya. Ada neraka yang paling ringan, ada neraka yang berat. Ya, neraka yang berat itu yang paling bawah. Ya, sehingga walaupun mereka bukan muslim, mereka tetap ditimbang. Ya, seperti itu. Penulis di sini maksudnya Ustadz Firanda gitu ya, karena saya banyak mengambil faedah dari websitenya Ustadz Firanda. Wa amma man khaffat mawazinuhu, ini dalil yang dibawakan ya, fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiyah narun hamiyah. Dan adapun orang-orang yang ringan timbangannya, khaffat ringan, mawazinuhu timbangan mereka, fa ummuhu tempat kembalinya, di sini ummu ya, karena dikatakan ummu itu seperti ibu juga seperti ya, karena orang-orang itu ummu adalah tempat kembalinya. Kalau mereka menemukan masalah, orang itu sering kembali ke ibunya seperti itu ya. Wa ummuhu hawiyah, mereka itu akan kembali ke neraka hawiyah. Wa ma adraka ma hiyah, dan apa itu hawiyah? Narun hamiyah, neraka yang sangat panas gitu. Jadi ada timbangannya gitu, tapi dianggap ringan seperti itu. Ada orang kafir juga amalannya ditimbang. Kemudian di ayat lain, wa amma wa man khaffat mawazinuhu faulaika alladzina khasiru anfusahum fi jahannama khalidun. Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka itulah orang-orang yang merugikan dirinya sendiri, mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ya, ada dua pendapat. Sekali lagi ini adalah ikhtilaf yang tanawu dan tidak terlalu penting juga. Intinya adalah ujung-ujung mereka akan masuk neraka juga gitu loh. Ya, ujung-ujungnya seperti itu. Ya, cuma memang ada perbedaan tingkat. Sekali lagi, ini adalah timbangan di hari akhirat kelak. Ini adalah keyakinan kita. Tetapi di dunia kita bergaul dengan muslim dan bukan muslim dengan baik. Ya, jangan menampakkan sosok muslim itu yang menyeramkan gitu ya Bu ya. Jangan menampakkan seperti itu karena kita tidak hidup di zaman dulu ya, di mana syariat itu masih penuh gitu. Ya. Kita bisa dalam tanda kutip memaksa ya melalui jihad membuka negeri gitu ya. Itu bisa gitu. Ya, walaupun kemudian para Amirul Mukminin itu lebih cenderung mengambil jalan lunak juga untuk kepada para non muslim. Cuman zaman sekarang tidak bisa seperti itu, maka kita ya pergauli dengan baik. Ya, kita tunjukkan akhlak Islam yang mulia. Ya, kalau ada tetangga kita yang sakit, muslim atau non muslim, maka kita berikan bantuan juga. Kalau ada yang meninggal, ya, yang non muslim itu boleh untuk dikunjungi untuk ini apa namanya itu menghibur kerabatnya itu boleh. Ya, menghibur kerabatnya itu boleh. Karena Nabi Muhammad pun pernah mengunjungi salah seorang Yahudi yang anaknya akan meninggal gitu. Nabi Muhammad datang untuk berdakwah sekaligus menjenguk seperti itu. Ya itu boleh. Cuman kita jangan ikut ritual agamanya gitu. Jangan ikut ritual agamanya. Cuman sekedar untuk menghibur saja boleh. Seperti itu ya. Allah menyebutkan di antara sifat musyrik, wa idza ra'aka ya, wa idza ra'auka iyattakhidunaka illa huzwa. Ahadha alladhi ba'athallahu rasulan in kada la yudhilluna an alihatina laula an sabarna 'alaiha.
Wasaufa ya'lamuna hina yarawnal 'adzaba man adallu sabila. Dan apabila mereka melihat kamu, mereka hanyalah menjadikan kamu sebagai ejekan. Jadi orang-orang kafir zaman dahulu itu adalah sifatnya mereka. Mereka suka ngejek itu. Ngejeknya gimana? Ini orangnya yang diutus Allah sebagai rasul gitu ya. Ini ngejek mereka. Mereka seolah-olah merendahkan, bukan seolah-olah, memang mereka merendahkan Nabi Muhammad gitu. Ya. Sesungguhnya dia hampir-hampir menyesatkan kita dari sesembahan-sembahan kita seandainya kita tidak sabar. Ya, di sini kalimatnya in kada la yudilluna. In kada la yudilluna, sesungguhnya dia hampir-hampir menyesatkan kita an alihatina, dari Tuhan-Tuhan kita. Laula an sabarna, kalau saja kita tidak sabar alaiha, terhadap sesembahan tersebut gitu. Wasaufa ya'lamuna, dan nanti mereka akan tahu hina yarawnal adzab. Mereka akan tahu di saat mereka melihat yarawnal adzab, melihat azab. Man adallu sabila, siapa yang paling sesat jalannya gitu. Ya. Jadi ini adalah ancaman kepada Allah, ancaman dari Allah kepada orang-orang yang mengejek Rasulullah SAW, bahwa mereka nanti nih kalau melihat siapa yang sesat, kita lihat seperti itu. Ya, ini ancaman dari Allah kepada orang-orang musyrik itu. Ya, sedikit lagi Bu, mohon maaf. Innalladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Nah, ini juga nuzula di sini sebagai tempat tinggal ya. Orang-orang yang beriman, innalladzina amanu, sesungguhnya orang-orang amanu yang beriman, wa amilus solihat, dan beramal solih, kanat bagi mereka, lahum bagi mereka, jannatul firdausi nuzulan, surga firdaus sebagai tempat tinggal. Khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Khalid, ya, ini akar katanya sama dengan buah khuldi ya, khuldi gitu ya, pohon keabadian gitu ya. Khalidina fiha, ya, mereka kekal di dalamnya. La yabghuna anha, mereka tidak ingin berpindah. La yabghuna anha hiwala, ya, mereka tidak ingin berpindah daripada tempat tersebut, seperti itu ya. Jadi, kanat ini digunakan kata fil madhi. Kenapa digunakan kata masa lalu, telah berlalu, padahal surga ini nanti dapatnya, dia akan datang ya. Kenapa? Karena itu menunjukkan surga itu sudah tetap posisinya di Lauhul Mahfuz, dan orang-orang yang masuk juga sudah tetap gitu. Ya, ada juga yang mengatakan menggunakan ibarat kanat, yaitu fil madhi, untuk memastikan bahwa ya mereka pasti masuk surga. Jadi digunakan kata fil madhi untuk sebagai bentuk pasti. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti masuk surga. Ya. Jadi ini adalah metodologi yang Allah gunakan dalam menyebutkan takbir sesuatu yang pasti, yaitu dengan menggunakan fi'il madhi seolah-olah sudah terjadi padahal belum terjadi. Dan ini digunakan hanya untuk bahasa Arab. Gitu ya. Jadi kalau misalkan kita mengatakan dalam bahasa Indonesia, ya, seolah-olah kita mengatakan kalau bahasa Indonesia agak sulit karena bahasa Indonesia ini tidak ada bentuk kalimat fi'il madhi, past tense, present tense, terus future tense itu sama semua gitu ya. Jadi agak kurang pas ya. Kalau dalam bahasa Arab ini bisa. Di sini Allah mengatakan kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, mereka tuh sudah ada di surga gitu. Padahal mereka belum ke surga gitu. Tetapi karena mereka pasti masuk surga, Allah menggunakan kata fi'il madhi. Ini hanya bisa dipahami kalau kita paham bahasa Arab gitu kan ya Bu. Nah, jadi inilah pentingnya kita memahami bahasa Arab ketika hendak memahami isi Al-Quran gitu. Banyak orang sekarang yang tidak paham isi Al-Quran. Kenapa? Alasannya simpel, karena tidak paham bahasa Arab. Itu aja alasannya. Ya, padahal Allah mengatakan dalam surat Yusuf, ya, dalam surat Yusuf ayat ke 2, inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an dalam bahasa Arab, ya, supaya kamu berpikir seperti itu, ya. Dan memang kalau ini turun dalam bahasa Arab, ini luar biasa, banyak sekali balaghahnya gitu ya. Jadi di sini contohnya adalah kanat. Allah mengatakan mereka itu sudah pasti di surga, seolah-olah seperti itu. Jadi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka adalah penduduk surga. Mereka sudah pasti ada di surga. Digunakan kata kana. Ya, itu aja kurang pas ketika menerjemahkan ya, karena memang sulit dicari penerjemahan yang pas gitu ya. Kalau kita menerjemahkan dari bahasa Arab ke bahasa Indonesia.
Intinya adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh pasti akan mendapatkan surga. Lalu untuk apa adanya surga yang bertingkat-tingkat? Jadi ada yang mengatakan surga ini bertingkat-tingkat, gitu kan ya. Kemudian surga yang paling tinggi ya orang-orang yang beriman ya para rasul ya dan nabi mereka adalah surga Firdaus yang posisinya di tengah lalu di paling atas gitu ya. Kemudian kalau yang semakin rendah maka semakin ke pinggir kira-kira seperti itu ya. Dan yang paling tinggi itulah yang paling berhak disebut sebagai Firdaus. Firdaus ini sebenarnya dari bahasa Latin paradise, paradice, paradise. Kita kalau menerjemahkan Firdaus itu bahasa bahasa Inggrisnya itu bukan heaven sebenarnya. Firdaus kalau dikatakan Firdaus ya, kalau surga bisa dikatakan heaven. Kalau surga kalau Firdaus itu lebih cocoknya paradise. Paradice. Memang akar katanya sama ya, Firdaus. Ya, ada yang mengatakan itu adalah kebun seperti itu. Tapi itu maksudnya adalah dalam Islam ya Jannatul Firdaus itu adalah surga yang paling tinggi. Ya, posisinya yang paling tinggi. Nah, ini dua ayat terakhir. Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanafada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Katakanlah, qul law kana al-bahru seandainya lautan midadan menjadi tinta li kalimati rabbi untuk menuliskan kalimat-kalimat Tuhanku. Lanafidal bahru, maka lautan itu akan habis qabla antana pada kalimatu sebelum habis ditulis kalimat-kalimat Rabbi kalimat-kalimat Tuhanku walau jikna walaupun didatangkan ya walaupun kami datangkan bimithlihi yang semisalnya madada sebanyak itu juga gitu. Jadi lautan itu jika tintanya habis untuk menuliskan ilmu Allah gitu ya kalimat-kalimat Allah ya ayat-ayat Allah maka itu akan habis semuanya ya. Dan ini ibu-ibu yang mungkin yang pernah belajar dari IPA dari sains itu akan paham setiap sains itu ada detailnya masing-masing. Di fisika itu ada detailnya masing-masing, belajar gelombang ada sendiri, lalu belajar optik ada sendiri, lalu belajar tentang heat ya tentang panas itu ada sendiri ya. Manusia tidak mungkin bisa menguasai semua ilmunya, itu baru fisika. Fisika aja cabangnya macam-macam, ada yang belajar tentang elektronnya, ada yang belajar tentang nuklirnya ya, ada yang belajar tentang penerapannya. Masya Allah itu luar biasa, fisika itu sangat lebar sekali, itu masih fisika itu. Belum nanti kalau masuk ke misalkan biologi, masuk ke astronomi, lalu masuk lagi ke misalkan ilmu formal di matematik, kemudian masuk lagi misalkan ke apa namanya ke dalam bumi ya, itu baru ilmu-ilmu sains juga. Belum nanti kalau masuk ke dunia psikologi, Masya Allah. Manusia tidak mungkin bisa menguasai segala macam jenis ilmu. Tidak mungkin. Hanya Allah yang bisa. Karena Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan situasi tersebut. Allah yang menciptakan situasi tersebut. Allah yang menciptakan elektron, atom, mulai dari yang paling kecil sampai galaksi. Allah yang menciptakan. Sehingga Allah paham. Ilmu Allah itu memang luas sekali. Manusia tidak mungkin bisa menguasai semuanya. Manusia itu biasanya kalau bukannya banyak tapi cuman luar-luarnya aja ya, dangkal, banyak tapi dangkal, atau dalam tapi sangat kecil cakupannya seperti itu. Kalau manusia seperti itu biasanya. Ya, tidak bisa seperti Tuhan, tidak bisa seperti Allah, tidak bisa. Qul innama, nah, katakanlah siapa? Rasulullah, innama ana basyarun, saya manusia. Mithlukum seperti kalian, yuha yang diwahyukan ilayya kepadaku, annama ilahukum ilahu wahid. Annama, apa yang diwahyukan? Annama sesungguhnya ilahukum Tuhan kalian ilahu wahid, Tuhan yang satu, hanya satu Allah. Ya, ini kepercayaan syirik di zaman dahulu gitu kan ya. Maka banyak Tuhan seperti itu ya. Maka Rasulullah datang untuk berdakwah Allah hanya satu. Ya, Tuhan yang disembah hanya satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, barang siapa yang mengharapkan liqa, perjumpaan rabbih kepada Tuhannya, falyamal, maka beramalah amalan salihan, amal yang salih, wala yusyriku bi'ibadati rabbih, dan jangan berbuat syirik bi'ibadati dalam beribadat rabbih ahada, ya, kepada Tuhannya dengan seorang pun, seperti itu ya. Jadi hanya boleh beribadah hanya kepada Allah semata. Ya, ini ayat yang lain, walau annama
fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'di sab'atu abhurin ma nafidat kalimatullah innallaha azizun hakim. Dan seandainya annama fil ard min syajarah, seandainya pohon-pohon di bumi aqlamun menjadi pena-pena. Jadi pohon-pohon menjadi pena-pena. Qalamun tuh mufrad ya. Aqlamun tuh pena-pena. Wal bahru, dan lautan yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhurin, yang ditambahkan lagi 7 lautan lagi ya. Nafidat kalimatullah, ma nafidat kalimatullah, tidak akan habis kalimat-kalimat Allah. Innallaha azizun hakim, sesungguhnya Allah maha perkasa lagi maha bijaksana. Seperti itu ya. Ya, ini kemudian tentang tafsir tentang ucapan Rasulullah ya. Qul la amliku li nafsi naf'an wala dharran illa ma syaa Allah. Walau kuntu a'lamul ghaiba lastakthartu minal khairi wa ma massani as-su' in ana illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Katakanlah, aku tidak berkuasa memberikan kemanfaatan bagi diriku, ya ini Nabi Muhammad ya konteksnya, dan tidak pula menolak kemudaratan kecuali yang dihendaki oleh Allah. Ya, jadi Rasulullah tanpa bantuan Allah tidak bisa memberikan manfaat ataupun menolak mudarat. Dan kalau Rasulullah mengetahui hal yang gaib, tentulah aku membuat kebajikan sebanyak-banyaknya dan aku tidak akan ditimpa kemudaratan. Aku tidak lain hanyalah pemberi peringatan dan pembawa berita gembira bagi orang-orang yang beriman. Ya, jadi Rasulullah itu tidak mengetahui hal-hal yang gaib kecuali apa yang dikatakan Allah kepada beliau. Ya, dan apa yang dikatakan Allah kepada beliau yaitu hak prerogatifnya Allah, maunya yang mana. Contohnya adalah Rasulullah dalam peristiwa Bi'r Maunah ini ada dalam satu kisah itu Rasulullah mengutus para sahabat untuk berdakwah kepada suatu kaum. Tapi kemudian ada pengkhianatan sehingga para sahabat ini jadinya itu dibantai oleh kaum tersebut. Jadi ditipu gitu kan ya, ditipu. Mereka menawarkan diri, meminta kepada Rasulullah beberapa sahabat untuk mendakwakan Islam kepada mereka, tapi ternyata itu adalah bentuk tipuan gitu. Ya, sehingga kemudian para sahabat ini dibunuh oleh mereka. Ya, ini adalah nanti muncul syariat qunut nazilah di mana Rasulullah mendoakan keburukan bagi kaum tersebut gitu ya. Ini namanya peristiwa Bi'r Maunah ya. Tapi di sini poinnya adalah Nabi Muhammad kecuali dia Rasulullah SAW diberikan ilmu oleh Allah, maka Rasulullah tidak bisa menolak hal-hal yang merupakan mudarat. Tidak bisa kecuali apa yang diberikan oleh Allah. Sehingga Rasulullah ini sesungguhnya aku illa nadhirun wa basyirun liqaumin yu'minun. Aku hanyalah nadhirun, pemberi peringatan, wa basyirun, dan pemberi kabar gembira, liqaumin yu'minun, bagi kaum yang beriman. Seperti itu. Ya. Jadi ada yang mengatakan bahwa ayat tersebut gitu ya, ayat yang 110 yang terakhir ini, janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadat kepada Tuhan, itu maksudnya adalah larangan untuk berbuat riya dalam ibadah. Ada yang berpendapat seperti itu ya, karena ibadah yang ikhlas pahalanya besar, yaitu melihat wajah Allah Subhanahu wa taala ya. Jiwa ini ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ingin disanjung, dihormati orang, sehingga kalau kita mempunyai perasaan tersebut, maka ingat ayat ini ya. Jika ingin melihat wajah Allah, maka jangan berbuat syirik. Nah, ini jika terlanjur berbuat syirik, maka segera istighfar kepada Allah. Ya, ini pendapat lain. Yang pertama dia mengatakan jangan riya. Ada yang maksudnya syirik secara umum. Ya, karena kan riya itu adalah syirik kecil kan gitu ya. Tapi ini bukan, sekali lagi bukan ikhtilaf tanawwu ya. Bukan, maaf. Ini adalah ikhtilaf tanawwu, ikhtilaf yang tidak saling bertentangan gitu ya. Jadi tidak boleh kita berbuat syirik dan jangan pula kita riya ketika ibadah. Riya itu ingin dilihat orang, gitu kan ya. Riya itu ingin dilihat orang. Ro'ah gitu kan ya. Ro'ah itu maksudnya melihat. Jadi orang yang riya itu ibadahnya karena ingin mendapatkan pujian orang yang melihat. Seperti itu. Tidak boleh. Juga orang yang beribadah tidak boleh syirik. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah semata. Yang meminta perlindungan kepada Allah semata. Seperti itu ya. Baik. Alhamdulillah Al-Kahfi kita berhasil selesaikan. Mohon maaf terlalu agak lama.
sehingga kita bisa selesai Al-Kahfi dan kita nanti bisa fokus untuk menghadapi persiapan bulan Ramadan.